Ayo dinyalakan kameranya semua. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lain hidupin kameranya juga. Ya, tolong semua biar kalau belajar supaya Ibu nggak ngelihat tembok, kita hidupin kameranya ya. Nah, ada waktunya di mana boleh dimatikan, boleh Ibu juga akan mematikan kameranya. Ya, Sultan, Yohana mana? Mana? Rami mana? Untuk absen dipanggil satu-satu ya? Hmm? Untuk absen Eh, dipanggil. ya, coba Ibu panggil ya melalui sini. Jadi kalian suaranya agak keras ya. Ini jam berapa nih? Sudah 8.30? Oke. Eh oke. Ya, ntar ya. Eh ntar Ibu biar nggak noise ini. Oke, Ibu panggil kalian jawab satu-satu hadir, Bu, gitu ya. Oke ya. Sultan, kedengaran suara Ibu? Ya, Bu, dengar, Bu. Suara Ibu dengar. Oke, Putri 01. Hadir, Bu. Oke, yang kedua Khaira. Hadir, Bu. Oke, Syafa 05. 05 Sapa, Bu. Sapa. Iya, Syafa Nazwa 05. Oke, belum hadir ya. Tiara 07. Hadir, Bu. Sona 09. Oke, nggak ada. Oh, Philip Hadir, Bu. ya, kalau sama Ibu agak cepat ya, nggak kayak sama Sultan ya. Oh, Philip 011. Hadir, Bu. Oke, tolong cepat ya. Sonang 013. Hadir, Bu. Aduh, Amanda 017. Hadir, Bu. Dede 19. Dede ini mana ini ya? Oke, Ivana 21. Ivana 21. Khairul Baria 23. Hadir, Bu. Oke. Khairul Baria. Nazwa 25. Nazwa 25. Oke, nggak ada. Rod 27. Rod 27. Hadir, Bu. Aduh, suaranya mana? Rod Lesna 29. Hadir, Bu. Oke. Sylvia 31. Hadir, Bu. Oke. Rizky 233. Rizky 33. Rizky 33. Zaina 35. Hadir, Bu. Johannes Ia 37. Johannes Ia 37. Naisa 39. Hadir, Bu. Rido 41. Hadir, Bu. Oke, Cynthia 45. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Trivosa 47. Hadir, Bu. Yohana 49. Yohana. Fanya 53. Fanya 53. Kristiana 55. Hadir, Bu. Kemudian selanjutnya Erga. Hadir, Bu. Nazla Yasmin 61. Nazla Yasmin 61. PMM Najla, Bu. PMM, Bu. Oke, Monica 65. Hadir, Bu. Oke. Nazla berarti Najla Yasmin PMM, Bu. Nazla Yasmin. PMM sebentar.
Oke. Kemudian Najwa Ananda 67. Hadir, Bu. Oke, Akil 69 hadir. Sultan hadir. Hadir, Catherine, Bu, hadir. Catherine 75. Catherine, Catherine. Oke, Fatur, Fatur. Oh, hadir, Bu. Hadir. Oke, Fatur hadir. Oke, kemudian Nur Fitri. Fitri 81. Fitri nggak ada. Zaki 83. Zaki 83. Zaki tidak Nggak ada. ada. Heidi 8. Hah? Nggak ada, Jaki nggak ada. Oke. Heidi 85. Ada, Bu. Oke. Rairis 87. Hadir, Bu. Abela 89. Hadir, Bu. Alessandro 91. Alessandro 91. Nggak ada. Andrew 93. Andrew 93. Azura 95. Hadir, Bu. Azura hadir. Hadir. Hadir, Bu. Kemudian Dea Gita hadir. Hadir, Bu. Oke. Ezekiel hadir 99. Hadir, Bu. Kemudian selanjutnya Haikal 101. Hadir, Bu. Selanjutnya Ihsanul Putra 103. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Mahdia 105. Hadir, Bu. Oke. Mahdia 105. Kemudian M. Aqsa 107. 107 hadir. Nadia 109 hadir. Hadir, Bu. 111 Rami. Hadir, Bu. Kemudian 115 Sanreza. Oke, nggak ada. Yulita 117. Hadir, Bu. Oh, oke. Jadi kita bisa lihat yang nggak hadir 1, 2 atau nggak hadir atau terlambat ya. 1, Bu, 2, 3, Izin, Bu. 4, Izin, Bu. Siapa hadir, Bu? 5, 6, 7. Nggak dari tadi, nanti itu masalah itu nanti. Ibu panggil tadi nggak ada. Nanti Oke. absennya dibandingkan aja, Bu, sama yang punya saya, yang baru-baru datang. Nggak bisa karena Ibu on time. Oh. Ya, Oh, nggak Ibu boleh on. pastinya yang datang seluruhnya. Ya boleh, absen aja sama Sultan. Tapi Ibu punya catatan tersendiri, iya kan? Oh, oke. Iya, ya Ibu Erni seperti itulah. Mau kalian bilang ya aku boleh buatlah. Nah, kemudian PR, terima kasih. Tapi kayaknya PR-nya ada yang terlambat. Kemudian ada beberapa yang tidak mengirimkan. Siapa itu noise? Nur Fitri, Bu. Fitri, tolong Fit. Oh, sudah masuk dia. Fit, tolong Fit ditutup dulu. Udah nah, yang nggak kumpul itu Nazla Yasmin. Ternyata Nazla Yasmin orangnya nggak ada ya. Najwa Yasmin, Salwa, sama satu lagi siapa? Yang PMM? Oh iya. Yosua siapa? Oh, Yosia, Bu, Yosia. Yosia. Kemudian Fatur, kamu nggak tugasmu nggak kirim ke Ibu. Kemudian Zaki 2283. Kemudian Istanul 103. Kemudian Rami sudah. Jadi tinggal 3 lagi. Oke. Kalian sudah menjawab peran, tapi pada dasarnya kalau kita ngelihat peran pekerja sosial, perannya bukan peran dari kepala kita, tapi peran itu dilihat dulu melalui teori. Ya, teori itu ada, kalian bisa lihat Jastrow atau misalnya bukunya Bradford ya, atau yang lainnya, buku tentang pekerja sosial. Jadi bukan buku dari Google dan sebagainya. Nah, kemudian tentu saja tidak semua peran bisa dipakai. Dan terus apakah peran kita
seperti apa gitu. Apakah semua penyakit bisa kita jadikan sebagai sasaran pekerja sosial medis? Nah, enggak begitu ya. Jadi nanti setelah ini kalian belajar, tapi setelah ini Ibu akan memberikan satu kasus dan kalian menganalisa secara pekerja sosial medis dan perannya ya. Jadi lihat, oke, kita belajar. Uh, uh, Tanyakan jika nggak jelas ketika Ibu belum selesai, jadi dipotong aja boleh, biar waktunya juga nggak lama. Dan nanti minggu depan juga ada menganalisa dan kita mencoba untuk 3 PPT kita kuis ya supaya lebih ahli ya. Karena kalau Ibu perhatikan kayaknya agak sulit untuk offline ya Sultan ya, karena pas Ibu ke Medan kayaknya online lagi ya Sultan. Kecuali kalian mau di luar dari kampus ya, jadi untuk mendapatkan ilmunya di luar dari kampus. Tapi itu Ibu tidak memaksa karena ternyata setelah Ibu pulang kayaknya online dan Iya, Bu, setelahnya online, Bu. dan mungkin setelahnya Ibu pergi lagi ya. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi, kita bisa ketemuan di mana ya. Oke, kalian Bu, bisa Bu. ya silakan. Tadi kan Ada yang Ibu mau bilang yang tidak kumpul tugas itu ada Rami, Bu. Saya udah kumpul, Bu. Udah Ibu oke kan, Bu? Iya, kan Ibu bilang tadi Rami, oh ternyata enggak. Gitu loh Rami. Oh, Nah, gitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. ya, Makasih, Bu. gitu. Jadi ngomong Rami, oh enggak, sudah kumpul gitu loh. Oke, Rami ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, nah kalian bisa tutup video nggak apa-apa, tapi kalian dengarkan dan Ibu menerapkan PPT. Oh ini PPT ini belum Ibu kasih ke Sultan ya? Udah ya kalau nggak salah? Belum, Bu, belum. Hah? Yang kemarin tuh warna kuning, ini warna oranye, Bu. Oh alah lupa. Ya udah dah kalau gitu ya, karena Ibu kemarin 1 harian sampai malam Ibu penelitian ke laut. Oke, sorry. Jadi nanti Ibu kasih ya. Jadi, nah ini kemudian kita lanjut kemarin itu sudah kepada Ibu menggali tentang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, terutama pekerjaan sosial generalis. Nah, kenapa generalis itu Ibu tampilkan? Karena pekerja sosial general itu adalah pekerja sosial yang di bawah naungan sebuah lembaga, organisasi dan sebagainya. Jadi biar bagaimana kita bekerja sebagai pekerja sosial generalis yang benar-benar dan itu bisa dipraktekkan ke dalam pekerjaan sosial medis, oke ya. Nah ini judulnya pelayanan praktek pekerjaan sosial medis ya, sekilas ya sekilas. Nah kalian tolong pahami sehingga nanti menganalisa soal yang Ibu berikan tidak salah. Persoalan penyakit dan kesehatan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor biofisik semata. Tolong tanya jika nggak ngerti ya, gitu ya. Kalau nggak ditanya, Ibu tidak capek-capek harus menjelaskannya satu persatu secara keseluruhan, apalagi tentang istilah dan sebagainya. Oke, Ibu ulangin bahwa ketika kita belajar tentang sakit dan sehat, tidak semata-mata itu pengaruhnya dari faktor biofisik. Makanya kenapa banyak sekarang itu orang, oh akhirnya maaf mencret-mencret atau misalnya emah atau misalnya pusing. Hal itu dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar fisik dia dan berpengaruh terhadap fisiknya. Ya, jadi tadi koma, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penting lainnya, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan emosional. Nah ini kemarin Ibu Ibu jadikan contoh ya, kemarin Ibu penelitian ke laut di Kota Bontang, Ibu membawa beberapa mahasiswa di Bontang. Nah itu jadi 1 hari pusing, hari kedua hari ketiga emah, kurang tidur. Nah itu ada dipengaruhi oleh yang bukan fisik saja. Sehingga lanjutnya adalah apa yang disebut dengan pekerja sosial medis gitu ya. Kalau pekerja sosialnya, pekerja itu kan orangnya ya, jadi aktor. Tapi kalau pekerjaan itu memang itunya masuk kepada prosesnya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Nah,
Nah, praktek pekerja sosial, social work ya, worker, pekerjaan, worker, orangnya. Praktek pekerjaan sosial itu adalah praktek yang dilakukan tidak hanya di rumah sakit, tetapi di other healthcare setting. Jadi setting perawatan kesehatan yang lainnya. Jadi bisa lembaga yang lain, ada di rumah, kira-kira seperti itu. Selain rumah sakit. Jadi jelas ya, ketika kalian mendengar apa itu pekerjaan sosial medis? Oh, berarti bukan pekerjaan sosial medis yang kerjanya hanya di rumah sakit. Dah, udah jelas ya. Nah, jadi apa tugasnya? Apa? To facilitate good health. Jadi untuk memfasilitasi kesehatan yang baik, kemudian mencegah penyakit, kemudian membantu pasien secara fisik gitu. Jadi secara fisik dia tidak bisa kemudian dibantu, kemudian mencegah penyakit, kemudian bahkan untuk keluarga mereka. Yang fungsinya apa? Untuk membantu memecahkan masalah-masalah baik secara sosial dan psikologi. Jadi jelas, di sini sangat jelas. Jadi kalau menganalisa harus jelas bahwa pekerja sosial tidak mengambil ranahnya pihak orang-orang rumah sakit, pihak perawat, pihak dokter, karena dia di luar dari itu. Nah, pendapat lain mengatakan Friedlander ini, jadi pekerja sosial ya, pelayanan yang bercirikan pada bantuan sosial, bantuan sosial ini jangan di kepala kalian hanya memberikan dana ya, tetapi memberikan bantuan. Bantuan sosial apa? Ya itu tadi, semua itu bantuan yang berhubungan dengan sosial, psikologis, ekonomi. Caranya bagaimana? Pendampingan, membantu mereka mendapatkan asuransi dan sebagainya. Itu bercirikan pada bantuan sosial dan emosional yang mempengaruhi pasien dalam hubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Ya, jadi sangat keren ya. Kalau Ibu melihatnya sangat-sangat keren gitu ya. Jadi meliputi apa? Meliputi apa yang di dalamnya itu apa saja kira-kira ya gitu ya. Berdasarkan pendapatnya Friedlander ya. Jadi pendapat tuh bisa lain-lain dan definisi bisa lain-lain sesuai pakar masing-masing, sesuai pengalaman dia masing-masing. Jadi nggak harus sama. Jadi di dalam skripsi pun kalian pendapat definisi menurut si A. Bisa skripsi lain definisi sama-sama definisi tapi menurut si B sesuai objek penelitian yang kalian lakukan. Nah, meliputi pemeliharaan kesehatan sebagai bagian dari praktek kerjasama. Nah, ini yang disebut dengan pekerja sosial generalis. Jadi syarat dengan kerjasama antara pekerja sosial dengan profesi lainnya dalam bidang kesehatan. Karena apa? Tidak bisa tanpa kerjasama. Kecuali kita melakukan pendampingan atau kita pekerja sosial dengan klien sebagai narkoba, misalnya gelandangan pengemis. Perlu nggak dokter? Tidak perlu kalau dia tidak mendapatkan sakit. Tapi kalau kita cerita tentang pekerja sosial medis, ketika orang sakit, nah ada profesi lainnya yang membantu kita, yang terlibat dalam program pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Nah, liputan lainnya apa? Meliputi apa? Bahwa praktek pekerjaan sosial dalam bidang pelayanan kesehatan mengarah kepada penyakit yang disebabkan atau berhubungan dengan akibat dari adanya tekanan sosial yang mengakibatkan kegagalan dan pelaksanaan fungsi relasi sosialnya. Jadi pasti adanya hubungan selain fisiknya. Makanya pekerja sosial perlu di dalamnya, ya. Nah, kemudian lanjut, istilah pekerjaan sosial medis. Jadi pekerja sosial medis, peksos medis itu dalam mata kuliah. Tapi apakah itu? Nah, kalau Ibu kurang pas dengan ini. Kalau Ibu pribadi ya, Ibu pribadi. Istilah pekerjaan sosial medis itu pada perkembangan seperti kutip dalam BRAH diganti dengan istilah pekerjaan sosial dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Ibu tidak kasih sejarah karena kalian harusnya cari sendiri sejarahnya. Jadi termasuk nanti kuisnya minggu depan Ibu tanya sejarahnya. Jadi pekerjaan sosial medis itu kapan? Oh, merupakan ilmu yang masih baru ya. Kira-kira 1895. Jadi sejarahnya kenapa? Bahwa
pihak rumah sakit, pihak dokter kesulitan untuk membantu mereka-mereka yang berada di lingkungan kumuh. Nah, sementara ketika dokter ke lingkungan kumuh, yang didapatinya adalah pekerja sosial. Akhirnya mereka mempunyai, jadi keilmuan ini sendiri merupakan konstruksi yang bisa diciptakan oleh kita, gitu. Jadi rumah sakit menganggap perlu nih orang di luar sana untuk melakukan home visit ke lingkungan kumuh atau orang-orang miskin di luar sana. Karena apa? Job desk-nya dokter tidak sampai keluar. Job desk-nya suster tidak sampai keluar. Psikolog itu dia punya ruang dengan tempat duduk mahal, yang nyaman. Jadi bukan dia ke orang-orang di luar sana, tetapi orang di sana diajaknya ke konsultannya, kemudian membayar dengan bayaran mahal, kemudian duduk, dilihat kejadiannya seperti apa, kemudian diberikan masukan terhadap perkembangan psikologi. Nah, jadi siapa sebenarnya yang cocok itu? Makanya hebat dulu ya, hebat ya kalau nggak salah ya, nanti kalian lihat sendiri. Jadi bekerja sama di rumah sakit itu antara dokter dengan pekerja sosial medis, sehingga timbullah istilah pekerja sosial medis. Nah, kemudian digantikan istilah itu dengan pekerja sosial dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Social work in healthcare. Kenapa? Karena pekerja sosial medis berhubungan seolah-olah judulnya itu bermakna sekali dengan kata-kata medis. Sementara pekerja sosial medis tidak selamanya cerita medis. Karena medis ini juga bisa disembuhkan dengan cerita non medis. Makanya istilahnya social work in healthcare. Artinya pemeliharaan, ya, kesehatan, ya, apa yang ditangani oleh pekerja sosial, ya. Jadi istilah pekerja sosial dalam bidang pemeliharaan kesehatan dianggap lebih fleksibel dan lebih luas dibandingkan dengan istilah pekerjaan sosial medis yang berkonotasi pada penyembuhan atau medisin atau pengobatan-pengobatan kimia lainnya. Oke. Artinya di sini Ibu Erni mau nyatakan nih bahwa ada 5 unsur yang harus kita pahami sebagai pekerja sosial. Apa saja Bu Erni gitu ya. Jadi pekerja sosial itu pekerja sosial medis kalau Ibu manggilnya itu karena kita sudah mata kuliahnya itu merupakan praktek pekerjaan sosial. Jadi pekerjaan sosial itu banyak praktek dan salah satunya ada pekerjaan sosial medis. Nah, praktek yang seperti apa? Praktek yang profesional tentunya. Setting pekerjaan sosial medis tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga pelayanan kesehatan lainnya. Apa yang dimasukkan pelayanan kesehatan? Nanti ya, jadi jangan disangka pelayanan kesehatan, oh kita cerita tentang layanan yang ada dokternya. Enggak gitu ya. Jadi harus dipahami dan harus pekerja sosialnya harus pinter lah ya dalam menganalisa ya. Jadi bukan kalau kalian hanya pekerja sosial tidak profesional, tidak belajar banyak, jadi kalian tuh sama dengan sekolah tinggi kesehatan sosial, sama dengan SMK pekerja sosial. Jadi jangan turun ininya, mutunya turun jabatannya, jangan mau ya. Nah, kemudian yang ketiga, intervensinya diarahkan untuk memberikan fasilitas pelayanan yang memadai, mencegah penyakit, dan memberikan bantuan. Sasarannya siapa? Tidak hanya pasien, tetapi sasarannya pasien, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, hati-hati ya, harus dimasukkan ke dalam kepala. Sasarannya siapa ketika ada kasus klien? Sasarannya pasien itu sendiri, tapi juga bisa keluarga, tetapi juga bisa lingkungan masyarakat. Oke. Yang kelima, tujuannya untuk meningkatkan kehidupan yang sehat, mencegah timbulnya berbagai penyakit, serta memecahkan masalah sosial dan psikologis yang berkaitan dengan penyakit. Nah, ini tadi sesuai dengan yang Ibu bilang Permenkos nomor berapa? Permensos Undang-Undang nomor berapa tentang pembangunan kesehatan. Jadi tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk orang yang tidak hanya sudah sakit, tetapi juga untuk orang yang sehat agar dia tidak mendapatkan penyakit. Nah, nih
Jadi tadi tujuan pembangunan kesehatan begitu, sekarang tujuan pekerjaan sosial medis apa? Mendukung segala rencana yang telah disusun untuk mencari kesehatan bagi pasien. Rencana itu siapa yang buat? Tidak hanya pekerja sosial, tapi pekerja sosial juga bisa buat rencana, juga bisa dibuat oleh dokter, juga bisa dibuat oleh lainnya yang berada di bawah lembaga organisasi profesional. Oke. Atau kita sendiri sebagai pekerja sosial profesional. Nah, jadi perinciannya tadi sudah jelas ya. Perinciannya meningkatkan dan memperbaiki kemampuan seorang dalam memecahkan masalahnya, baik secara sosial, emosional, yang berhubungan dengan sakit dan penyakit yang dideritanya, baik pasien dan keluarganya. Itu jelas. Berkali-kali Ibu jelaskan, berkali-kali Ibu ulang, karena di kelas sebelah juga seperti ini, ketika dikasih PR juga kurang tepat. Ya, Ibu harus berkali-kali lagi mengatakannya, tidak hanya sekali, harus berulang-ulang. Dan yang kedua, menghubungkan atau mengaitkan pasien dengan sistem sumber dengan sistem sumber yang dapat membantu proses pengobatannya. Ingat, jadi menghubungkan, mengaitkan pasien dengan sistem sumber. Jadi kalian sudah dalam kepala udah ngerti nih, oke, peran pekerja sosialnya disebut dengan apa? Ya, meningkatkan efektivitas pelayanan berbagai sistem sumber pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pengobatan pasien. Memberikan sumbangan bagi perubahan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Jadi bisa secara level intervensi mikro, bisa level intervensi meso, bisa level intervensi makro. Oke, lanjut lagi, diulang-ulang lagi. Ruang lingkup praktek pekerjaan sosial medis. Jadi pekerja sosial medis terdapat dalam program kesehatan masyarakat. Ingat, kalau Ibu ngomong kesehatan masyarakat, bukan di bawah program kesehatan masyarakat seperti program studi kesehatan masyarakat. Enggak, maksudnya pekerja sosial terdapat dalam program kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat gitu loh. Baik dalam perawatan akut maupun kronik, memberikan berbagai layanan meliputi pendidikan kesehatan, intervensi krisis, konseling, manajemen kasus. Dalam menanggapi insiden yang berkaitan dengan kejadian kritis, pekerja sosial medis dilatih untuk dapat memberikan intervensi untuk mempersiapkan diri dalam respon kejadian traumatik dan bencana. Jadi pekerja sosial medis maksudnya di sini harus ahli dalam apa? Intervensi. Kemudian ahli dalam apa? Manajemen kasus. Ahli dalam apa? Konseling, intervensi krisis, dan coping strategi. Nah, tadi ini apa? 1, 2, 3, kemudian keempatnya, selanjutnya, dalam negara berkembang, pada dasarnya, sebenarnya pekerja sosial sangat dibutuhkan karena permasalahan kesehatan umumnya terkait dengan faktor sosial, emosional, ekonomi, dan budaya. Yang kelima, realitas tersebut menuntut peran aktif profesi peksos agar dapat memberikan kontribusi seperti yang diharapkan, yakni dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan sosial, emosional pasien, dan keluarganya. Nah, yang 5 ini Ibu ambil dari hasil seminar yang dilakukan oleh Adi Fahrudin. Jadi, dia menyatakan bahwa pada dasarnya pekerja sosial itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya ditanya selanjutnya, Ibu Erni, kenapa pekerja sosial tidak diambil di PNS misalnya? Oke, Ibu Erni, kenapa pekerja sosial kalau pertanyaan kepada Ibu Erni yang berhubungan dengan pekerja sosialnya secara profesional, apakah ada di Indonesia apa enggak, apa diambil atau enggak? Ibu Erni nggak bisa jawab karena Ibu Erni bukan pejabat. Nah, tapi mungkin kita bisa memberi masukan itu ke lembaga, ke pemerintah dan sebagainya. Ya, lebih tepat kalian bertanya tentang itu kepada misalnya program studi atau dekan atau rektor. Monggo silahkan. Kalau Ibu udah dari dulu, kalau Ibu dari dulu menyatakan ke prodi, Ibu ini kan agak agak vokal ya. Kalau tidak bisa membuat mereka diterima di PNS dan lembaga-lembaga lainnya sebagai pekerja sosial, kenapa harus menerima mahasiswa pekerja sosial dengan banyak? Itu Ibu dari mulai Ibu mahasiswa Ibu udah berbicara tentang itu sampai sekarang. Jadi
karena ibu nggak dapat jawaban, akhirnya ibu berniat untuk melakukan sendiri dengan cara ibu, dengan pelan-pelan, nah, untuk membantu mahasiswa. Jadi kalau cerita tentang itu, ibu nggak bisa jawab. Nah, coba kita lihat ini sepintas ya. Ternyata di Indonesia ada APSMI. APSMI itu Asosiasi Pekerja Sosial Medis Indonesia. Jadi kalau kalian baca atau tahu informasinya, APSMI itu adalah membuat asosiasi itu kan seperti asosiasi advokat, asosiasi ke dokter dan lainnya. Jadi kalau ditanya kenapa kemarin di kelas sebelah ditanya nih ke ibu, kenapa APSMI tidak sampai ke daerah bu? Lah nggak tahu, tanya APSMI-nya, jangan tanya ibu, karena ibu tidak masuk dalam APSMI. Ibu Erni itu bukan pekerja sosial profesional juga sih bisa dikatakan ya. Maksudnya baru mau mulai karena Ibu Erni udah melanglang buana ya menjadi ibu rumah tangga. Nah jadi kalau ditanya tentang APSMI jangan ke ibu ya, karena ibu nggak bisa. Ini ibu juga mau tanya ke APSMI ya. Jadi kalau ibu lihat anggotanya itu malah kurang dari 100. Jadi siapa anggotanya? Mereka pekerja sosial yang bekerja hanya di rumah sakit. Nah, jadi sayang ya. Oke, lebih terperinci, jadi ruang lingkupnya pekerja sosial medis yang disebut dengan APSMI apa? Pertama, memastikan ada pemahaman yang baik terkait penyakit dan pengobatan yang akan dilakukan. Jadi kita memberikan pemahaman tentang penyakitnya, kemudian pengobatannya, karena pasien mungkin tidak tahu. Jadi seperti orang kanker, tidak dikasih tahu oleh dokter, tidak dikasih tahu oleh perawat, dan kita berada di situ. Kemudian yang kedua, memperkuat coping mechanism dan resiliensi. Artinya mekanisme coping. Bagaimana coping itu bagaimana menghadapi ketika dia mendapatkan vonis, kemudian efek negatif dia dapat, kemudian bagaimana copingnya, mekanismenya. Nah, nanti ini mudah-mudahan Ibu akan kasih sedikit ya tekniknya bagi pekerja sosial. Nah, kemudian resiliensi, bagaimana menghadapi istilahnya mengcounternya kira-kira gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengoptimalkan dukungan sosial. Jadi tidak nah kalau Ibu sudah, ini penelitian Ibu 5 tahun, tidak ada dukungan sosial itu ada dukungan profesional, dukungan non profesional. Jadi oke, kalian bisa masih dengar Ibu? Dengar Bu, dengar. Masih dengar, Bu. Oke. Jadi bagaimana dukungan sosial itu yang setahu Ibu tidak mendapatkan dukungan sosial profesional. Jadi Ibu sekarang juga bisa dikatakan sebagai konsultan di beberapa daerah ya, dan orang-orang meminta konsultasi sama Ibu. Jadi mereka tidak mendapatkan dukungan profesional dari profesional. Jadi bayangkan ya, begitu banyak sebenarnya tempat-tempat kalian menjadi pekerja sosial medis. Jadi selanjutnya memastikan kondisi finansial dan jaminan kesehatan. Jadi ketika jadi begini, pekerjaan sosial bukan bekerja ketika berada di rumah sakit. Hanya seperti itu. Jadi ketika ada pasien, kemudian sudah operasi, kemudian nggak dapat dana, larinya ke pekerja sosial. Enggak gitu. Makanya kita perlu asesmen dan sebagainya, perencanaan sampai terminasi ketika di awal tentang keuangan itu menjadi hal yang sangat penting bagian dari pekerja sosial medis. Nah, selanjutnya memberikan dukungan dan mitigasi terhadap caregiver burnout. Nah, apa ini caregiver burnout? Ya udah, kalau ditanya Ibu jawab, kalau enggak ya cari sendiri di Google karena banyak istilah-istilah yang memang kalian perlu tahu gitu ya. Kemudian melakukan advokasi terhadap kebutuhan pasien, menghubungkan sisi sumber. Nah, ini yang menarik, menangani permasalahan stigma terhadap penyakit tertentu. Jadi, stigma itu berkembang luas dan itu bisa mempengaruhi seorang memahami penyakitnya atau seseorang apakah melakukan terapi atau tidak. Nah, ini barusan Ibu juga melakukan penelitian kemarin tentang pengetahuan lokal terhadap penanganan sakit di komunitas Terapung di pesisir Kota Bontang, Kalimantan Timur. Artinya apa? Sebagian besar masyarakat masih kepada kepercayaan bahwa sakit itu akan sembuh ketika diobati oleh Sanro. Sanro itu di sini
disebut dengan dukun lah, kira-kira seperti itu ya, dukun sakit ya, atau penawar katanya istilahnya di sini ya. Jadi kemudian menguatkan perencanaan pasien dan keluarga akan hidupnya selama proses pengobatan dan setelahnya. Kemudian memberdayakan masyarakat untuk mendukung program pengobatan. Jadi lihat ya bahwa pekerjaan kita ditanya job desk-nya apa, sangat besar. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, Khaira khususnya kemarin nanya, jadi ini kita bisa lihat ya. Sekarang Ibu kasih bahwa ini dari APSMI ya, Asosiasi Pekerja Sosial Medis Indonesia, bahwa yang subspesialis itu tidak hanya kanker, tapi banyak lainnya. Kalau ditanya, Bu, kalau di Indonesia jangan ditanya. Itu kita tanyakan sama pembuat kebijakan. Jangan tanya sama Ibu, karena Ibu masih bertanya-tanya dan kepingin seperti ini gitu ya. Pertama kesehatan jiwa, makanya minggu depan Ibu akan kasih tentang bagaimana pekerja sosial medis dan kesehatan jiwa. Apa itu kesehatan jiwa nanti minggu depan, insya Allah kalau ada rezeki. Kedua paliatif. Ketiga geriatri, pediatri, kanker, HIV/AIDS, stroke, transplantasi, TBC, hemofilia, spinal cord injury, rehabilitasi medis, obstetri dan ginekologi, penanganan krisis. Apa itu? Cari sendiri. Atau kalau tanya, karena males kalau Ibu ngomong sendiri tanpa kalian, ya kan? Nah, oke, sampai di sini Ibu istirahat dan kemudian ada yang mau bertanya, biar kita lanjut nanti. Silahkan. Kalau nggak ada mau bertanya, kita 1-2 menit istirahat, baru kita lanjut lagi. Kering ternyata ya. Sebentar, Ibu minta minum dulu lah ya. Oh, Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? saya Bu, mau nanya. Sultan ya? Ya. Nah, Sultan, nama dan NIM ya. Oh ya, saya Sultan Bu, NIM akhiran 071. Jadi kan Ibu bilang tadi kan, kalau sakit sehat itu belum nggak bisa ditentukan dari biofisik. Sementara saya mau nanya gitu kan. Sultan. Ya Bu ya. Ibu cut dulu. Coba kita konfirmasi ya. Jadi kalau kita cerita atau kita menganalisa atau kita ngomong itu harus benar. Oke. Jadi Sultan tadi bilang bahwa sakit sehat itu tidak dari biofisik. Gitu kan Sultan ya? Iya Bu. Ya Ibu perbaiki, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor biofisik semata. Oke, paham? Iya Bu. Jadi bisa dari biofisik, tapi tidak seterusnya dari biofisik. Gitu loh Sultan. Hati-hati ya. Oh, berarti dia nggak ini ya Bu. Kayak mana ya? Dia bisa kayak mana ya? Masalah kalau misalnya dia kena penyakit gitu kan. Berarti dia kalau tanpa eksos medis juga bisa sembuh gitu ya? Beda, peksos medis jangan disatukan dengan penyakit. Peksos medis itu sebuah praktek profesional pekerjaan sosial yang membantu, yang menyembuhkan penyakit. Sebenarnya Sultan, kalau Ibu mau jawab, Allah kalau bagi pemahaman agama Ibu. Jadi pekerja sosial medis itu hanya sebuah profesi sama dengan dokter. Dokter itu juga jangan Sultan pikir bisa menyembuhkan penyakit. Kan kita kemarin sudah ini ya, si Fitri sama siapa kemarin itu jadi Fitri jadi dokter, dan ketika pasien datang ke dokter yang ditanya, yang dokter yang bertanya, apa sakitnya, apa yang kamu rasakan, itu gejala, ya kan? Nah, kemudian baru tanda-tandanya seperti apa? Coba suster tolong periksa dulu tensinya. Kemudian lebih lanjut, oh Bu, besok kita periksa darah. Kalau enggak dokter itu enggak ahli.
Ibu punya anak dokter, jadi udah ibu bilang sama dokter, dokter tuh nggak paten-paten banget. Kalau kalian bisa detail belajar menghafal mati, orang sosial juga bisa jadi dokter. Serius ibu bilang. Dokter itu bukan suatu ilmu yang terlalu sulit di mata mahasiswa. Mudah, karena ibu sudah tahu dan ibu pahami. Nah, jadi maksud ibu begini, pekerja sosial medis hanya sebagai sebuah profesi. Jadi kalau masalah kesehatan dan sakit, belum tentu sembuhnya. Jadi kalau kamu bilang, oh jadi kalau pasien bisa sembuh tanpa praktek pekerjaan sosial, bisa. Apakah pasien bisa sembuh tanpa praktek dokter? Bisa. Istilahnya gitu ya. Tapi secara logika, seorang yang sakit, misalnya kanker nih, kalau dia herbal, kalau menurut ibu sih belum pernah yang sembuh. Istilahnya gitu ya. Nah, jadi kita lanjut lagi, Sultan. Apa Sultan mau lanjut lagi bertanya atau sudah bisa memuaskan? Pertama, Mau nanya. Nanti saya sambung lagi, Bu. Silakan, Pit. oh ya, silakan. Jadi Bu, agak bingung gitu Bu, antara gimana tuh peran peksos medis dengan bedanya. Fitri Iya Bu. 22 berapa? Oh, perkenalkan nama Fitri Nurfitri Nggak Ramadhani usah. dengan NIM Fitri 81 gitu aja. 081 Bu. 081. Ya. Jadi Fitri mau nanya tuh, peran peksos medis kan dia lebih ke sosialnya gitu kan Bu, membantu dan menjadi pendamping si klien. Jadi apa tuh Bu bedanya dengan psikolog? Karena kan psikolog ini berkaitan dengan sosial, jadi kayak beda tipis gitu. Agak bingungnya di situ Bu, perannya peksos medis kita dengan psikolog gitu Bu. Oke. Fitri, kamu harus baca banyak dan belajar lebih banyak. Beda jauh antara pekerja sosial dengan psikolog. Siapa yang bilang sama? Siapa yang bilang sama? Kalian sudah semester berapa ini? Kemarin Fitri tanya kan sama Bapak Pak Zul, itu memang agak beda-beda tipis, tapi peran kita tuh Iya, karena Pak Jul nggak jadi ngerti bingung. peksos. Pak Jul nggak ngerti peksos. Dia anak administrasi. Kemudian masuk ke kesehatan masyarakat. Makanya kepalanya kepala medis. Kepalanya kuantitatif. Bisa jadi dia merendahkan peksos. Makanya ibu bilang sama Pak Jul, Pak, Bang, abang ngajar sendiri, Erni ngajar sendiri. Karena kita beda pemahaman. Ibu udah bilang. Nah, ibu ajarin gini, ya, pelan-pelan dengar ya, biar paham ya, gitu. Anandaku semua berapa 44 orang nih, yang lainnya hilang ya. 43. Baca apa itu psikologi? Ya, oke. Nanti oke. Atau ibu bantu aja dengan yang mudah. Sebenarnya nggak boleh lihat di sini. Arti psikolog. Udah lihat di apa namanya? Di Google. Jadi jangan nonton yang lain-lain ya. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tata perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Mental. Oke? Mental. Fit? Mental. Terus, apa kita hanya membantu secara mental? Enggak Bu, ada sosialnya juga. Kalau klien terganggu secara mental, kita ya referral system, makanya ada case conference yang melakukan penanganan pasien adalah psikolog. Oh, psikolog. Kita enggak melakukan urusan mental. Nanti di pertemuan minggu depan Fitri harus datang ya. Ya, jadi di mana pekerjaan sosial membantu agar tadi sudah dibilang bahwa agar penanganan pasien itu benar. Kalau kesehatan mental ya terganggu, ini ada psikolog nggak? Nah, kita tinggal tunjuk nih. Oh, ini psikolognya mana ini? Ke lembaga. Oh, psikolognya. Oke, psikolog siapa ini? Fitri lah, ambil teman Fitri psikolog. Bukan Fitri yang ngurusin, tapi Fitri memanage agar psikolognya datang. Oke?
Artinya pekerja sosial itu sebenarnya lebih tinggi dari psikolog sebenarnya. Jangan kalian merendahkan diri kalian. Jangan kalian menganggap psikolog itu lebih, ini kan mahasiswa Kesos itu nggak diajarin bagaimana bahwa kalian tuh lebih hebat. Jadi selama ini kalian itu di bawah psikolog. Psikolog nggak ada yang home visit, Fitri. Nggak ada melakukan pendampingan. Nggak ada advokasi. Psikolog nggak melakukan advokasi. Apa itu advokasi? Belajar. Pelajari sendiri. Capek lah kalau Ibu Erni ngajarin semua. Jadi Ibu Erni ngajarin praktek pekerjaan sosial, metode pekerjaan sosial, bekerja sosial medis, segalanya, advokasi. Kan banyak dosen yang lain kan ya. Kecuali tanya di rumah Ibu Erni, STM nomor 21, boleh. Semua dikasih ilmunya. Kalau di luar sekolah, kampus. Tapi kalau di kampus, Ibu Erni hanya pekerja sosial. Jadi kalau ditanya Fitri, apa bedanya Bu? Beda jauh. Cuman kalian nggak mau pelajari. Oke? Oke, Oke, Bu. nanti pelan-pelan ya kita pelajari ya biar paham ya. Coba Ananda yang lain. Ada yang mau tanya lagi? Ini mana Bu, sensei? izin nanya Bu. Ya, Fatur. Fatur ada, kamu udah pun Fatur. Oh lah. Iya, Bu. Berapa? NIM-mu berapa? 079 Bu. Oke, 79. Silakan. Jadi salah satu tadi kan peran Peksos Medis tadi mengatasi stigma kalau nggak salah Fatur dengar tadi Bu. Ya, itu dari mana? Dari Asosiasi Kerja Sosial Medis Indonesia. Indonesia, ya Bu. Ya. Itu menurut Fatur salah satunya memang sangat penting Bu, apalagi kayak negara kita masih berkembang dan Fatur pun masih tinggal di perkampungan gitu kan. Malahan mereka lebih percaya stigma daripada surat hasil keterangan dokter gitu. Tapi kayak menurut Fatur kalau mengatasi stigma itu apakah benar-benar kita hilangkan di dalam pikiran klien atau hanya mungkin mengurangi gitu Bu pengaruh stigma itu terhadap dirinya Ibu. Jadi kayak dia tidak terlalu dipengaruhi oleh stigma itu. Jadi dia tetap percaya. Kita tidak menghilangkan kepercayaan dia terhadap stigma itu Bu. Atau kita hilangkan Ibu. Maksudnya gitu Fatur nanya Bu. Ya, keren. Kamu kalau nanya bagus-bagus, Fatur ya. Jadi Ibu, ini sekarang lagi di Bontang. Jadi hari Sabtu besok melakukan FGD, tapi FGD-nya nggak FGD besar dengan pejabat semua ketika 1 September 2023 hasil untuk disertasi. Tapi Ibu sudah Ibu akan kira-kira antara 10 sampai 15 orang aja masyarakat, ada mungkin satu pejabat, kemudian ada beberapa pasien kanker, kemudian ada remaja, kemudian ada ibu yang bergerak di posyandu dan sebagainya, terutama ada ibu sendiri ikut. Nah, itu nanti FGD-nya tentang stigma dan kanker payudara yang berkembang di Kota Bontang. Nah, jadi nanti kami bercerita tentang bagaimana langkah-langkahnya. Tapi kalau tentang itu kan ini disertasi Ibu itu tentang ini nih, konstruksi sosial dan salah satunya stigma, dan ini insya Allah mau dibuat jurnalnya, jurnal internasional. Mohon doa aja tentang stigma yang berkembang yang terkonstruksi di Kota Bontang tentang kanker payudara. Nah, jadi gini, budaya itu tidak bisa dihilangkan. Cuman ketika cerita sakit, itu tidak semua sakit bisa dipakai oleh yang non medis. Salah satunya adalah penyakit kanker, ya. Karena apa? Nah, sebenarnya panjang lebar ya, tapi boleh ya. Jadi kanker ini merupakan penyakit yang berasal dari pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi pertumbuhan sel itu dari dalam, bukan dari atas atau apa. Nah, sementara jadi penyembuhan itu tidak bisa herbal. Kenapa? Herbal itu penanganannya lama dan herbal itu hanya antioksidan, dan herbal itu bisa misalnya daun salam diminum bisa menurunkan tensi. Daun sop dipakai, makanya orang Uni Emirat Arab daging kambing, tapi dia selalu ada
di mangkok kecil acar, acarnya cabai, bawang, dan daun sop. Kalau di Medan atau di Indonesia nggak pakai. Kenapa? Karena daun sop bisa untuk menurunkan tensi. Daging kambing sendiri tidak berpengaruh negatif terhadap tubuh. Tetapi kalau daging kambing dicampur santan, dicampur susu dan sebagainya, itu yang menjadi penyakit. Nah, jadi perkembangan yang ini hasil penelitian ya. Jadi Ibu berani menyatakan bahwa ini hasil penelitian dan mudah-mudahan tahun ini kalian doakan bisa diuji secara profesional ya. Jadi stigma itu berkembang dan jika salah itu malah menjadi pemicu tidak berobatnya mereka. Jadi banyak sekali mereka penderita kanker yang tidak ke rumah sakit, tidak mendapatkan terapi karena mereka tertanam dengan stigma. Nah, Fatur, kamu termute Fatur kalau kamu mau ngomong, Ibu nggak dengar. Nah, jadi stigma itu adalah kalau kita cerita stigma Fatur, yang disebut stigma itu adalah persepsi yang larinya ke negatif. Ya, jadi kalau kata-kata stigma itu ada diskriminasi, stereotip dan sebagainya yang sifatnya negatif, Fatur. Tapi kalau sugesti bukan. Artinya gini loh. Misalnya Ibu Erni sakit demam. Oh enggak. Aku yakin Allah sembuhkan dengan minum air putih aqua, dengan baca bismillah, semoga sakit. Itu sugesti. Ya. Kalau sugesti beda dengan stigma. Kalau stigma itu hal yang bersifat mengarah ke negatif. Jadi nggak boleh ada stigma negatif di masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita tidak ke pasien, nggak perlu lagi, nggak butuh lagi. Jadi inilah yang mau kita rubah stigma di masyarakat. Oke, Fatur, sampai di situ dulu karena nanti terlalu panjang. Oke, Fatur bisa? Baik, Bu. Jadi stigma negatif yang kita katakan bahwa ibu bapak bahwa stigma negatif yang begini sebenarnya ini nggak perlu diinikan gitu kan. Jadi stigmanya tahu nggak kanker itu kurang sedekah, melawan suami, melawan orang tua, kemudian citra tubuh menjadi ini. Kalau jurnal-jurnal di Cina sendiri mereka disisihkan, tidak boleh masak, tidak boleh ngurus anak. Bayangkan Fatur. Kasihan sekali kan? Kasihan sekali kan? Nah, jadi itu stigma. Oke, ada lagi yang lain yang bertanya? Satu lagi. Oke, ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nah, kalian udah bisa lihat? Sultan udah bisa lihat? Udah, Bu. Oke. Nah, artinya di sini kalau kita lihat sebenarnya di mana saja sih praktek pelayanan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial. Jadi nanti biar Fitri lebih paham ya. Jadi jangan kalian nganggap psikolog yang melakukannya, psikolog bisa ngambil kerjaan kita, bukan kita yang ngambil kerjaan psikolog. Jadi hospital, jadi pelayanan perawatan yang dilakukan di lembaga rumah sakit. Tetapi bisa juga dilakukan di rumah. Nah, sekarang tanya, apakah ada psikolog yang diundang ke rumah? Tolong tanya Ibu Fitri, tolong jawab. Ada psikolog yang datang ke rumah, dibayar dia ke rumah? Nggak ada, karena psikolog itu harus ada di ruangan tersendiri, seperti ruang dokter. Nah, kemudian social work in public health, maksudnya bukan kesehatan masyarakat ya, tapi yang ada di lingkungan ketetanggaan, yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kemudian selanjutnya long term health care, artinya perawatan kesehatan yang jangka panjang. Nah, itu yang ranahnya pekerja sosial medis. Ingat, yang di rumah sakit, kemudian di rumah, kemudian lingkungan ketetanggaan, di komunitas tertentu, lembaga pelayanan selain rumah sakit, dan kemudian yang long term healthcare.
Oke. Jadi kalau di sini diadaptasi dari Du Bois and Milley dari sudah lama hampir sama, tapi dia agak berbeda kalau dia menyatakan bahwa social work in mental health ini sendiri, jadi khusus. Nah, jadi yang dibilang Kaira bahwa kesehatan mental kok nggak ada, siapa bilang nggak ada gitu. Kok kanker aja? Ya ada, tapi ini di negara besar. Kenapa di kita nggak ada? Oh ya jangan tanya Ibu Erni, nanti kita tanya sama-sama ya ke pemerintahan. Kenapa nggak ada? Harusnya kan ada nih gitu. Jadi social work in health service system itu, sistem pelayanan kesehatan dalam pekerjaan sosial itu terbagi dua itu kalau dulu ya, jadi bisa berubah-ubah juga. Social work in healthcare yang tadinya 4 ini tadi, kemudian baru khusus social work in mental health. Jadi apa kata si Fitri hampir sama dengan psikolog? Ya enggak, cuman cara kerjanya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi malah ada sendiri nih loh Fit, social work in mental health, bukan yang Ibu loh yang ngomongin ya. Nah, peran yang dimainkan, jadi pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang dapat menjadi mitra profesi kedokteran, keperawatan, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Kalian ingat yang kemarin ya, yang udah Ibu ajarin, pekerja sosial generalis. Jadi dia bekerja sama dengan profesi lainnya seperti sosiolog, dokter, psikolog, dan lain-lainnya. Jadi fokus pekerjaan sosial di rumah sakit adalah faktor sosial dapat membantu penyembuhan pasien. Jadi bukan faktor biofisik. Jadi kalau sakit luka bukan kita yang melakukan pengobatan. Kalau misalnya kecelakaan bukan kita yang jahit karena kita nggak mampu, tetapi faktor sosial yang dapat membantu penyembuhan pasien. Ya, selanjutnya melalui pengintegrasian pendekatan ilmu kedokteran, perawatan, dan pekerja sosial dalam upaya penyembuhan pemulihan. Ini di rumah sakit ya. Maka diharapkan akan tercipta suatu pendekatan yang komprehensif dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini jelas ya, ada kesehatan, kemudian siapa yang membantu dalam segi profesi. Keterlibatan berbagai profesional di bidang kesehatan itu siapa sih? Jadi selain dokter, bukan juga dokter penanganan utamanya juga kalau menurut ini. Penyakit orang itu tidak semata-mata biofisik dan bukan semata-mata hanya bisa disembuhkan oleh obat. Karena dokter adalah profesi yang teknik penyembuhannya melalui obat kimia dan teknik kedokteran. Ya, jadi selain dokter ada psikiater, kemudian ada psikolog, ada pekerja sosial, ada ahli gizi, ada perawat, ada ahli hukum. Cuman dibayarnya dengan berbeda-beda tentunya, ya kan? Ya sekarang yang ngetop dokter ya mungkin dokter lebih mahal harganya, apalagi udah terkenal ya. Ada ahli hukum juga di sini. Jadi permainan siapa yang membantu orang sakit, yang nggak hanya dokter semata atau psikolog yang enggak. Oke. Biasanya pekerja sosial praktek di rumah sakit besar menangani berbagai masalah yang memerlukan spesialisasi pekerja sosial tersendiri. Seperti tadi ya, kalau Du Bois and Milley ada pediatri katanya, ada pusat trauma, rehabilitasi ortopedik, dialisis, neonatal, onkologi dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan pekerjaan sosial dan perawatan jangka panjang itu tadi yang sebelumnya itu di rumah sakit ya. Jadi ini kira-kira ini yang Ibu sudah kasih tahu sebelumnya. Kalau jangka panjang berupa pelayanan pekerjaan sosial yang berterusan dan dalam jangka lama kepada orang yang memerlukan akibat keterbatasan fisik, mental, kognitif, emosional dan sosial. Nah, kalau psikolog Fitri tidak pakai sosial dia, tidak pakai fisik dia, hanya mental bisa, emosional, kognitif. Kalau dia pakai sosial berarti dia ambil ranahnya pekerja sosial. Kayak dokter, sekarang ada dokter keluarga. Jadi dokter ini karena karena egois, kemudian karena mengambil ranahnya sendiri, ada lagi dokter ke keluarga. Tapi malas juga dia ke keluarga, ya. Nah, dalam pelayanan ini termasuklah pelayanan pekerja sosial dan perawatan kesehatan rumah, home health care.
pekerja sosial di rumah perawatan, seperti perawatan lanjut usia dan sebagainya, dan pekerja sosial dalam hospice program bagi orang-orang yang berada dalam tahap akhir dari penyakit yang mematikan. Oke, selanjutnya sebagai perbanding di Amerika Serikat, setiap bidang pengkhususan dalam sistem kesehatan seperti pelayanan ruang gawat darurat, onkologi, pediatri dan sebagainya. Nah, jadi ini di Amerika Serikat. Jadi sudah ada semua itu, seperti nafsa sendiri, pediatrik sendiri, bedah sendiri. Nah, kemudian, untuk menganalisa lebih lanjut dan supaya tidak Ibu ditanya-tanya tentang kenapa profesi pekerja sosial nggak ada di situ, Bu. Kenapa? Nah, kalian lihat sendiri. Ada 26 PPKS, jenis pemerlu pelayanan kesehatan sosial. Nah, kenapa nggak ditambahkan? Sementara pekerja sosial medis lebih dari itu. Jadi kalau jenis pemerlu pelayanan kesehatan sosial itu anak, kemudian lansia, kemudian orang cacat, kemudian narkoba, kemudian migran, kemudian, nah apa saja coba tolong dihafalkan. Nah, kemudian karena kalian analisa, harusnya ini berkesesuaian dengan pekerja sosial medis. Tapi ya namanya kebijakan, bisa salah, bisa kurang, dan sebagainya. Makanya ini perlu kalian tambahkan, belajar sendiri. Nah, ini tadi ya, intervensi pekerja sosial medis, adanya di mana? Ketika kita cerita masalah penyakit, kemudian ada di pasien itu sendiri, jadi pekerja sosial sasarannya adalah pasien, lihat ya. Kemudian sasaran pekerja sosial lainnya adalah keluarga. Lihat, ini dia. Jadi ketika masalah sehat dan sakit, sasaran kita, ruang lingkup kita itu menyangkut ini. Pasien, kemudian rumah dan keluarga, kemudian sekolah. Jadi sekolah ini bisa menjadi promosi kesehatan. Makanya Ibu dari organisasi Ibu Sabkandara memberikan promosi kesehatan kepada mereka yang belum kena. Salah satunya adalah ke sekolah, ke lembaga pendidikan. Nah, kemudian ini siapa ini? Pertemanan atau peer, teman sejawat. Sehingga ada konsep, ada peer education dan peer educator. Ya, jadi untuk memberikan pengetahuan kesehatan itu bisa yang paling tepat bisa menjadi ini. Nah, ini kalian ini bisa jadi skripsi lo, keren. Jadi peer educator dan peer education. Nah, di sini apa? Antar keluarga di komunitas. Jadi perlu dilakukan. Kayak kemarin Ibu melakukan penelitian di komunitas terapung. Oleh sebab itu bisa jadi Ibu memberikan pendampingan atau promosi kesehatan di mana? Di komunitas terpencil, di komunitas terapung. Sesuai dengan SDGs nomor sekian. Yang pasti kalau kesehatan nomor 3 ya. Kemudian kalau ranah rumah dan sebagainya kalau nggak salah nomor 5 itu harus dihafal. Nah, kemudian di mana lagi? Di tempat pekerjaan, di tempat pekerjaan. Kemudian di mana lagi? Masyarakat, banyak masyarakat. Kemudian di mana lagi? Sistem atau kebijakan. Jadi sangat luas ya. Jadi sangat luas. Kalau psikolog, bisa nggak psikolog? Mana psikolog? Dia hanya di tempat ini, di sini, di tempat kerja dia, ya kan? Atau bekerja sama dengan rumah sakit, di rumah sakit misalnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini terakhir ya. Coba terakhir nggak? Oh ya, oke, terakhir ya. Jadi ini merupakan temuan Ibu Erni dalam disertasi, ya. Disertasinya adalah konstruksi sosial tentang konstruksi sosial tentang pencegahan kanker payudara. Konstruksi sosial pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan kanker payudara di Kota Bontang. Nah, jadi itu judul disertasi Ibu Erni. Mudah-mudahan selesai tahun ini. Kalau nulisnya udah selesai, alhamdulillah. Nah, Bu Erni membuat sebuah desain apa? Model. Jadi kalau S3 itu kita harus
membuat sebuah model, jadi model sendiri yang kita ciptakan memang yang setelah kita melakukan sebuah penelitian. Kalau S1 tidak, jadi hanya melakukan penelitian, ada masalah, kemudian kira-kira masukannya ini. Kalau S2 ada penelitian, ada masalah, kemudian teori yang dipakai seperti ini. Kalau ketiga harus membuat novelty dan kalau bisa membuat sebuah model. Nah, Ibu Erni berusaha membuat sebuah model konstruksi pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan kanker payudara di Kota Bontang. Nah, Ibu Erni ini mau cawe-cawe nanti, mau ngomong kemana, terutama ke pemerintahan Kota Bontang dan ke ke ujian disertasi, bahwa pentingnya peran pekerja sosial medis. Coba di bawah ini, di tengah ada pekerja sosial medis. Jadi kita sudah kemarin udah belajar bahwa fungsinya penyembuhan, pencegahan, pengembangan, penunjang. Nah, kalau kalian mau lihat ini, Ibu Erni bagi 3 nih, sesuai dengan warna. Warna yang lebih gelap itu level fokus sasaran intervensinya makro dan fokus. Jadi ini model Bu Erni bisa Bu Erni buat 3 ini, ada fokus sasaran intervensi FSI, fokus bentuk intervensinya seperti apa, kemudian fokus pemberi intervensinya seperti apa. Ini aktornya. Jadi sasaran ini yang di objeknya, yang ini subjek pemberinya, yang tengah-tengahnya bentuk intervensi. Nah, Ibu bagi 3. Jadi yang kuat ini semakin kuat semakin dibutuhkan pekerja sosial. Ya, jadi ini yang paling kiri, yang paling tidak warnanya tidak gelap, itu level mikro. Jadi kalau pekerja sosial kan ada level mikro, meso, makro. Level mikro kita cerita tentang penderita. Nah, ketika kita tentang penderita, sasarannya penderita, fokus bentuk intervensinya adalah ini yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh rencana pekerja sosial, terapi kanker payudara. Nah, kemudian pendampingan individu. Pendampingan individu ini dilakukan oleh pekerja sosial medis. Terapi dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Makanya fokus pemberi intervensinya di level rumah sakit. Di dalamnya apa? Harus ada pekerja sosial medis. Karena apa? Sebagian besar, bukan sebagian besar ya, keseluruhan informan Ibu Erni selama 5 tahun ini tidak didampingi dan banyak mendapatkan informasi yang salah. Bahkan bisa dari dokter onkologi. Nah, jadi rumah sakit, kemudian kita masuk lagi ke tengah, ini level meso, intervensi yang dilakukannya adalah bukan lagi kepada penderita, tetapi kepada keluarga dan penderita. Penderita sedikit, tetapi keluarga difokuskan. Makanya keluarga dulu dan kemudian penderita di kanan. Karena apa? Yang melakukan pendampingan di rumah, dari rumah itu adalah keluarga pasien. Oleh sebab itu, apa bentuk intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial medis? Yaitu melakukan home visit, ya, biru, dan kemudian group setting, kemudian pendampingan keluarga. Jadi keluarga juga didampingi. Nah, ini melalui lembaga komunitas kanker payudara, bisa rumah sakit, bisa lembaga komunitas orang-orang yang memang betul melakukan bantuan kepada orang-orang yang terkait seperti lembaga, organisasi kanker payudara sebagainya, dan pastinya pekerja sosial harus ada di dalamnya karena pekerja sosial profesional bisa melakukan pendampingan dengan metode-metode yang dipunyainya. Yang kanan baru level intervensi makro. Kalau makro, siapa yang menjadi level intervensi sasarannya oleh pekerja sosial medis? Bukan lagi penderita, bukan lagi keluarga, tetapi masyarakat. Jadi masyarakat nomor 1, kemudian baru keluarga juga ditambahkan, dan kemudian penderita. Makanya apa ini? Edukasi pencegahan kanker payudara. Dilakukan bisa dengan metode apa? Bisa melakukan dengan metode FGD, Ibu udah melakukannya September tanggal 1 dan Sabtu depan Ibu melakukan FGD khusus tentang stigma, ya.
Jadi siapa yang aktornya, pemberinya? Yaitu pakar, pekerja sosial medis, lembaga, rumah sakit, pemerintah, komunitas, organisasi, pejuang kanker payudara. Termasuk setelah ini kita mendapatkan sebuah masukan undang-undang atau pembuatan lembaga yang kalau dibontang ketika Ibu di sini anggota DPR D-nya mau memberikan dana dan membuat lembaga, tapi karena Ibu pindah ke Medan, Ibu menolak karena nanti takut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak profesional. Nah, ini coba kalian lihat, ketika penyembuhan dan pencegahan ini di level 2 bidang ini. Kalau pengembangan dan penunjangan di praktek pekerjaan sosial levelnya miso dan makro, ya. Jadi ini dukungan sosialnya, dukungan sosial ada instrumental, emosional, informasional. Jadi Fitri jelas bahwa ini tidak dilakukan oleh psikolog. Terus apakah pekerja sosial medis beda-beda tipis dengan psikolog? Kalau Ibu mengatakan no dan Ibu nanti bilang di disertasi di ujian Ibu, karena Pak Jul Fendri juga salah satu jadi co-promotor Ibu. Mudah-mudahan dia bisa menerimanya. Kalau enggak ya kelewatan. Ya, oke, sampai di sini. Selanjutnya terima kasih. Ibu stop share-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tidak ada maksud apa-apa. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa menjadi lebih hebat karena Ibu Erni bukanlah sebagai pekerja sosial profesional, bahkan Ibu nggak dikasih sertifikasi pekerja sosial sampai sekarang oleh program karena Ibu baru saja masuk kembali ke Universitas Sumatera Utara, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi dari sekian banyak materi yang mau nanya, tadi ada yang hidupin mic, mau nanya silakan. Ada Kera mau nanya, Kera. Ada yang mau nanya lagi, Ya, kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin Ibu yang nanya. Oh iya Bu, Ibu aja yang nanya. Ibu yang Bu nanya Erni. ya? Ya, silakan Bu, siapa yang mau ditanyakan? Oh ya, oke. Ya, Ibu yang nanya ya. Oke, Ibu tanya sama ini ya, Mahdiah Nadiasa. Mahdiah ya. Jadi setelah beberapa slide yang Ibu kasih, apa yang bisa kamu ambil, Mahdiah, pembelajaran dari PPT yang Ibu Eri kasih hari ini? Mahdiah nomor berapa ini? Silakan, Mahdiah Nadia itu nomor berapa? Mahdia Nadiasa, NIM-nya ujungnya 105. Ada Nadia? Oke, 105. Mahdia Nadiasa, cek. Iya, Maria Tansia berarti dia tidak ada ya, karena Ibu coret ya, berarti absen. Oke, yang kedua selanjutnya adalah Catherine Natalia. Catherine nomor berapa ini? Apa? Kok nggak Catherine dibuat sih? Natalia nomor 075. Oh, jadi susah sekali nggak ada. Kalau dibuat 075. Nah, Catherine, ya silakan jawab. Jadi, ya. Oke, nggak ada ya Catherine-nya. Jadi Ibu absen ya, berarti Lia ada Bu, Catherine. itu. Lia ada Bu. Tadi udah tahu nggak pertanyaan dari Bu Erni? Mic-nya mati tuh, nggak dengar. Ya, tolong difotokan. Ini kan tadi 37 tuh, berarti 36 orang. Tolong difotokan siapa yang nggak masuk ya, Oh iya. Sultan ya. Ya. Apa yang keluar ya, tolong gitu ya. 37 orang ya. Nah, ini ada baru masuk satu lagi. Tolong dilihat, difotokan aja di absen itu. Siapa yang nggak ini?
Siapa yang nggak apa? Oke, Bu. Iya, ya pokoknya absen aja kalau ada masalah ya kan. Ihsan Putra. Ihsan Putra nomor berapa? Ihsan Bu, nanya Putra. boleh, Bu. Enggak, Ibu nanya dulu Ihsan Putra. Ihsan Putra. Ya, nomor berapa ini apa? Sultan. Ihsanul Halansyah nomor 103, Bu. Oke, Ihsan Putra silakan jawab. Ihsan Putra. Ihsanul ada orangnya sini. Hidupin mic, San, kalau mau bicara. Ihsanul apa Ihsan Putra? Ihsanul ya? Iya, Eh, Ihsanul Halansyah. Oke, iya silakan jawab. Oke, Ibu coret lagi ya. Ivana Dwi. Ivana nomor berapa ini? Ivana nomor 021, Bu. Oke, ya Ivana silakan. Tuh. Jadi gini, Ivana enggak juga ya. Ivana enggak jadi. Jadi gini, Ibu nggak tahu apakah karena gini kan sebagian besar kalian mengkritik kalau dosen nggak datang. Sebagian besar kalian juga kalau dosen datang tidak menjawab ya. Apakah kalau minggu depan Ibu kasih bahan aja mau nggak? Ibu nggak masuk ya. Tapi kalian Ibu anggap masuk. Mau nggak ya? Janganlah, Bu. Nggak mau, Bu. Oke, berarti sepakat ya. Ibu harus masuk ya. Iya, Ibu harus masuk, Bu. Oke, karena kalau Ibu itu nggak pernah memberikan banyak-banyak supaya kalian paham gitu. Kalau tidak paham tanya. Tapi kalau apa namanya yang ditanya nggak ini karena kerjaan Ibu ini kan nggak sedikit juga ya, bukan ya Kak, jadi rasanya gimana gitu. Nanya enggak, istilah nggak tahu juga nggak tanya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Oh, jadi Ibu pikir mau dikasih itu aja rupanya enggak ya. Oh, oke. Jadi Rido satu aja bertanya, kemudian Ibu akan apa namanya? Ibu stop. Oke, Rido siapa? Silakan tanya. Ya, Bu. NIM-nya berapa, Rido? NIM-nya 041. Oke. Ibu, jadi kan di materi PPT yang sebelumnya kan Ibu bilang fungsi dari pekerja sosial ini kan beda dengan dari yang medis yang tentang fungsi kuratif dan rehabilitatif itu kan punya medis kan, Bu. Kalau yang di pekerja sosial kan punya fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan dan penunjang. Ya. Tapi kan saya Fungsi sudah dari WHO ya, WHO kesehatan WHO ya. iya, Bu. Ya, Saya jadi sudah bukan cari ah, saya sudah cari di jurnal-jurnal gitu kan, Bu. Saya cari-cari gimana pekerja sosial dalam menangani kasus di fungsi-fungsi itu. Saya nggak dapat satupun jurnal yang ngebahas tentang hal itu kan, Bu. Saya mau bertanya, Bu, tentang ini, Bu. Gimana dalam sebuah kasus fungsi-fungsi itu dikerjakan oleh pekerja sosial medis, Bu? Soalnya saya cari contoh-contohnya nggak ada di jurnal ya, di jadi kalian itu jangan terlalu besar ya. Eh, Ibu ulang share screen ya. Iya, Bu. Ibu ulang. Oke. Udah nampak, Bu. Gimana kalau ini ya? Kalau lo kok nggak mau deh ya? Hah? Macet ya, Bu? Share ulang lagi, Bu. Maksudnya buka dari awal. Dimatikan gitu ya? Iya, disilang. Habis itu dibuka lagi, Bu. Dari awal. Coba. Oke, ini bisa ya? Bisa, Bu. Sultan. Nampak, Bu. Oke. Oke. Rido, tadi kamu dengar Ibu sampai akhir nggak, Rido? Atau baru masuk? dengar, Bu. Oke. Apa kurangnya Ibu ngasih tahu ini, Rido? Masih kurang paham, Rido? Iya, Loh, Bu, maksudnya dijelaskan lebih rinci. Dengar tadi kok, Bu. bentar. Ini kok hilang ya? Nah, Oh, iya. Gini, udah bisa lihat? udah, Bu. Mikro, Saya, Bu. makro, makro. Ini loh. Jadi nggak perlu ke jurnal juga, karena nggak banyak orang nulis. Kalau ke jurnal lu jangan cerita fungsi kuratif pekerja sosial, nggak ada orang nulis.
tapi apa namanya, cari pekerja sosial di luar negeri yang menulis tentang bagaimana penanganan kanker atau apa itu ada. Nah, Rido, kamu bisa lihat di sini, Rido. Bisa, Bu, bisa. Nah, Ibu tadi udah jelaskan di bawah ini ada tulisannya penyembuhan pencegahan. Oke? Ada? Udah ngerti dulu? Iya, Bu. Kamu jawab dulu, kalau enggak Ibu nanti kita enggak interconnect, jadi Ibu jadi sendiri aja. Udah? Oke? Nah, penyembuhan ini kan sama dengan kuratif, rehabilitatif, oke? Iya, Bu. Kira-kira. Nah, ini pekerja sosial yang mana? Inilah dia. Fokus bentuk intervensinya. Bentuk mikronya begini, mesonya begini. Ini kira-kira. Kurang apa lagi, Rido? Masih kurang paham? Bentar, Bu. Ini betul-betul Ibu yang melakukan loh. Jadi nggak nyontek-nyontek dari yang lain. Jadi kalian tanya sama Ibu karena Ibu udah melakukannya penelitian. Jadi kritik supaya Ibu nanti kalau ujian dikritik nggak ini lagi, nggak apa lagi, nggak salah lagi. Oke? Ini fokusnya penderita, artinya klien kliennya pasien. Di fungsi penyembuhan, agak arah sedikit, penyembuhan masih ada, pencegahan ada, rehabilitasi. Ketika di sini penderita, misalnya contohnya sakit apa? Paliatif. Apa itu paliatif? Nah, kayak yang disebut ya sebelumnya Ibu hospice program. Hospice program itu program paliatif yang dilakukan di rumah sakit. Peran pekerja sosial ada di situ. Contohnya apa? Untuk mendampingi. Jadi kita melakukan case conference, itu perannya. Jadi peran yang lain apa? Pendampingan individu. Berarti pekerja sosial medis perannya apa? Clinician. Kalau terapi yang dilakukan kayak paliatif. Paliatif itu kalian tahu kan? Siapa yang bisa jawab Ibu paliatif? Silakan jawab. Variatif ya, Bu? Iya, pasien paliatif apa artinya? Satu pun dari 37 orang nggak ada yang tahu. Perawatan Khairat, paliatif, perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Bu. Baca ya, dibaca ya. Jadi artinya perawatannya tidak lagi berfokus kepada pengobatan untuk penyembuhan. Sehingga paliatif itu, misalnya contohnya kita ambillah yang paling parah, kanker stadium 4. Jadi kanker stadium 4 itu kalau misalnya dia sakit, sesak, yang dikasih bukan obat sesak karena bisa efek lainnya. Jadi yang dikasih apa? Misalnya narkoba dengan skala yang boleh dilakukan oleh dokter. Nah, jadi pendampingan kita itu, individu itu, jadi memastikan apakah pengobatan diperoleh oleh pasien. Misalnya begitu, itu level intervensi mikro. Masuknya dalam fungsi yang Rido tanyakan lagi, ya di fungsi penyembuhan dan pencegahan. Kalau paliatif, ini contoh ya, kalau paliatif perlu nggak pengembangan? Perlu. Karena pengembangan mungkin pengembangan lihat nih, fungsi pengembangan Rido sebelah kanan. Arahnya kemana? Level makro. Jadi kalau mereka tidak memberikan, misalnya contoh, obat, narkoba yang dibutuhkan untuk orang paliatif. Nah, kita berusaha ini, halo-halo, meminta kepada ID atau lembaga kesehatan yang terkait agar
membuatkan sebuah kebijakan, memberikan tambahan, kira-kira seperti itu ya, banyak banget lah kira-kira. Nah, penunjangnya apa? Oh, penunjang karena paliatif tidak diterima lagi di level rumah sakit, sehingga penunjangnya pekerja sosial berusaha mencari swasta atau dinas sosial untuk membuat rumah singgah bagi pasien paliatif. Jadi ini dia, makanya intervensinya masyarakat, keluarga, penderita. Jadi yang kita berikan adalah memberikan apa perannya apa? Oh, perannya advokasi. Peran advokasi itu apa? Peran yang dibutuhkan oleh pasien paliatif untuk mendapatkan fasilitas pengobatan dengan bentuk misalnya obat ini. Nah, kemudian dengan fasilitas rumah singgah, bekerja sama dengan swasta dan negeri karena pasien paliatif banyak dan mereka merasa stres berada di rumah sakit. Nah, jadi fungsinya apa? Ya fungsinya pengembangan, penunjang. Kalau yang tadi penyembuhan, pencegahan, adanya di level mikro, mengarah ke meso. Kalau pengembangannya ada di meso, mengarah ke makro. Penunjangnya ya makro, karena dia kebijakan, kemudian mendirikan lembaga, kerjasama dengan lembaga terkait, rumah singgah, dan sebagainya. Jadi mungkin kalian masih belum kuat aja pengetahuannya tentang pekerja sosial, praktek pekerja sosial. Ridho, bisa diterima penjelasan Ibu? Berarti Bu, fungsi-fungsi itu nggak harus dijalankan secara berurutan ya Bu? Ya enggak lah, fungsi itu kan sendiri-sendiri. Jadi Jadi misalnya Kak, contoh kayak fungsi kalau di apa namanya WHO, fungsi kuratif itu untuk penderita. Kalau fungsi promotif masa untuk penderita? Masa perlu sakit dulu baru kita melakukan promosi kesehatan paru dengan mencegahnya melalui promosi no rokok. Jadi fungsi itu bekerja sendiri-sendiri, bisa digabungkan, bisa ini duluan, ini belakangan, sesuai kebutuhan Ridho ya. Jadi misalnya banyak angka kejadian kanker paru, oh ditengarai oleh dokter ini karena rokok. Terus kita apa namanya ini dulu pasien paru. Kalau udah kanker paru kita nggak banyak. Kalau di mikro nih kita nggak banyak ini peran pekerja sosial. Jadi bantulah dengan di level intervensi meso dan makro dengan melakukan promosi besar-besarnya di mana seperti yang Bunda Ibu kasih tadi di sini di level sekolah, di level masyarakat, lingkung komunitas, sistem kebijakan tentang penurunan apa namanya ya orang-orang yang merokok. Kira-kira kayak gitu Ridho. Ya. iya Bu, saya tanyakan karena gini Bu, di baca-baca jurnal di Indonesia ya Bu, yang tentang Ya, mahasiswa yang nulis ya, siapa? Kalau Ibu kalau banyak Bu jurnal-jurnal saya itu baca, mereka buat fungsi-fungsi yang, tapi mereka nggak pakai fungsi yang penyembuhan ini, pakai yang kuratif gitu kan Bu. Mereka buatnya per poin-poin, jadi saya kira itu apakah iya harus kan berurutan atau kan tidak gitu. kan sudah Ibu bilang, kita kadang-kadang pekerja sosial pakai teorinya teori dari mana? Bahkan kemarin eh, eh, Ibu kritik yang skripsi eh, apa pakai teorinya dari jurnal ekologi lingkungan. Nggak ada hubungannya dengan pekerja sosial ngadepin pasien. Jadi kadang-kadang kalian itu ngelihat Google, ambil definisi, ambil. Makanya jangan. Jadi jurnal tuh ada beberapa jurnal pekerja sosial, ambillah dari situ. Loh, tapi bukan Ibu mengatakan bahwa yang kuratif, rehabilitatif, apa namanya, preventif, nggak benar. Benar juga, itu yang sering dipakai karena itu berasal dari WHO. Gitu loh. Kalau ini ya belum nggak terkenal, makanya harus kalian kenalkan bahwa kita punya fungsi-fungsi sendiri yang sama dengan fungsinya yang dari WHO. Jangankan orang luar, bahkan dosen aja jangan-jangan nggak ngasih tahu ini gitu.
Ibu kan ngasih tahu karena Ibu bergerak di bidang medis tadi ya. Karena kalau medis di mereka promosi itu tidak ada penunjang pengembangan yang artinya harus buat home visit, harus home visit, harus buat rumah singgah, harus melakukan pembuatan grup setting, itu nggak ada di mereka. Oke, gitu ya Rido? Iya Bu, makasih banyak Bu. Oke, jadi nanti lihat jurnal-jurnalnya dari pekerja sosial ya. Iya Bu. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya lagi? Oh ya, ada, silakan. Bu, tadi kan Ibu bilang kalau pekerja sosial generalis itu mengartikan bahwa pekerja sosial itu tidak berfokus pada satu bidang. Terus pekerja sosial generalis itu berada di naungan satu lembaga. Namun Ibu juga mengatakan bahwa pekerja sosial medis itu tidak hanya bekerja di rumah sakit. Jadi Bu, pekerja sosial medis yang tidak bekerja di rumah sakit itu bekerja di bawah naungan siapa, Bu? Macam-macam. Maksudnya tidak bekerja di rumah sakit itu kalau kan tadi sudah dibilang ya di sini ya, diulang lagi ya. Terus Ibu ulangin lagi yuk. Nah, nih. Jadi pekerja sosial bisa juga bekerja di home health care. Kalau home health care artinya mungkin saja kita di bawah rumah sakit, di bawah lembaga rumah sakit. Artinya kerjaan kita apa? Melakukan home visit. Gitu loh contohnya. Misalnya begitu. Paham nggak maksud Ibu? Siapa yang nanya tadi? Nanya siapa sih? Hah? Yang nanya siapa? Bu, tadi Ruth Evalonia. Rob nomor berapa? 22? 027, Bu. 027. Ya, itu maksudnya. Jadi macam-macam kita bidangnya, bisa di rumah sakit, di bidang di sosial, bisa swasta. Kalau Ibu buat sendiri, sapkan darah itu punya Ibu, ya Ibu buat sendiri, bisa juga. Cuman belum disahkan menjadi yayasan gitu. Jadi macam-macam ya. Kira-kira gitu ya. Ada swasta, ada negeri, dari lembaga lain, dari lembaga sosial, lembaga itu gitu ya. Tetapi pekerjaannya kalau di rumah berarti mungkin dia ada tugas yang memberikan pendampingan kepada pasien di rumah. Jadi kalau di rumah yang kita dampingin bukan hanya pasien tetapi juga keluarganya gitu. Oke, gitu Ruth, kira-kira bisa paham? Nah, kalau kalian mendengarkan satu definisi, jangan kaku ya, jangan kaku. Jadi kalau misalnya pekerja sosial generalis, jadi kalau bukan tidak, iya itu kaku. Jadi coba lebih abu-abu. Pekerja sosial generalis biasanya dia tidak bekerja dalam satu bidang saja, makanya dibuat pekerja sosial generalis. Nah, jadi tetapi nggak bisa berbagai bidang. Jadi artinya dengan berbagai bidang itu maksudnya hospital care, home health care seluruhnya, tetapi dengan di bawah satu organisasi atau lembaga atau satu pekerjaan profesional. Jadi selain ada pekerja sosial, ada psikolog, ada dokter, ada kemungkinan mungkin pakar spiritual dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu ya. Ruth, bisa diterima Ruth? Bisa Bu, makasih Bu. Oke. Ya, selanjutnya. Ya. Gimana? Nggak ada? Ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya pas sih, Bu. Oke, pas ya. Jadi Ibu akan kasih tugas individu. Jadi ada kasus, tolong karena kalian nggak ada yang mau tanya lagi, jadi ya sudah nggak bisa tanya lagi lah. Tolong ada kasus, kemudian di mana kalian sebagai pekerja sosial, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan tepat, dan peran pekerja sosial apa yang harus terjadi di dalam kasus itu. Kalau perannya sebagai ini, kerjanya itu seperti apa untuk menolong kasus ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi karena Ibu sudah ngasih kayaknya ke sebelah masih ya berantakan dan hampir ya salah gitu kira-kira gitu ya. Coba tolong pahami pelan-pelan, kemudian analisa, dan minggu depan kuis dengan 3 PPT yang udah Ibu berikan. Jadi tolong kita aktif dan semuanya aktif ada di dalam, tidak boleh absen ya, kira-kira seperti Bu, ini itu. masih 2 pertemuan, Bu. PPT-nya baru 2. PPT-nya 3 ya, Oh, PPT 3. 3. Oh, yang 3 kemarin tahun Ibu udah kirim tahun. 2 ya? Oh iya, ya. Jadi PPT 3. Nanti Ibu kasih, coba Ibu kasih dulu ke Sultan, Sultan kasih ke teman. Judulnya kuis, tapi ini bukan kuis ya. Ini PR untuk pribadi. Nanti kuisnya nanti minggu depan. Sultan, Ibu udah kasih Sultan, kamu kasih ke teman-teman. Oh iya, Bu. Oke. Jadi mudah tetapi sulit. Nah, ini juga model-model seperti ini menjadi soal bagi pihak dokter yang mau sekolah ke Amerika. Ibu ambil dari situ, tetapi ini peran pekerja sosialnya. Oke, Sultan udah lihat, kalian sudah terima semua? Hah? Udah, Bu, udah. Oke, jadi Ibu bacakan ya. Seorang ibu bernama Mariati, 47 tahun. Punya suami PNS perhubungan dan 3 orang anak, 2 laki-laki perempuan. Ibu tersebut menderita komplikasi penyakit jantung, kolesterol, dan diabetes. Berat badan ibu 82 kg dengan tinggi 157. Anak yang kedua menderita autis. Saat ini kondisi keluarga terganggu karena efek COVID, sehingga usaha menurun dan suaminya hanya PNS yang golongan 3A. Ibu Mariati tidak mempunyai tabungan apapun, sementara anak pertama ingin melanjutkan kuliah. Kondisi kesehatan Ibu Mariati saat ini baik, namun terasa menemukan benjolan di sekitar bawah leher dan ketiak. Nah, pertanyaannya diagnosa kasus Ibu Mariati dan keluarga. Diagnosa kasus. Bagaimana rekomendasi pekerja sosial medis dalam menghadapi kasus? Tentukan prioritas utama masalah. Ya, jadi diprioritaskan. Jadi dianalisa kasusnya, kemudian diagnosa kasusnya, kemudian tentukan prioritas utama. Jadi prioritasnya ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan, apa namanya, artinya bekerja sama dengan siapa, perlu apa. Kemudian yang kelima, sebutkan peran pekerja sosial medis dan bagaimana peran itu bekerja, implementasi terhadap kasus di atas. Oke, sudah dilihat semua? Sudah ya, Sudah, Bu. Sultan ya? Iya. Oke. Tokohnya mirip, Bu, sama cerita saya. Oh, tokohnya. Oh ya, sip. Berarti kamu udah bisa dong menganalisa dengan benar, ya. Oke, seperti biasa, buat dengan cepat aja karena Ibu tidak ini dong, jangan terlambat jam 9 malam sebelum kita ketemuan ya. Nah, Oke, ini Bu. hari Kamis, kemungkinan mungkin kita agak pindah hari ya Sultan ya. Oh, boleh, Selain Bu, hari boleh Kamis banget. ada nggak? Ada nggak pindah hari ya? Atau malam ya? Atau jangan malam Malam lah. jangan, Bu, malam jangan. Jangan. Ibu rencana hari Kamis mungkin mau ke Prapat kalau jadi ya. Nah, jadi dipindah hari. Iya, Bu, Oke? dipindah Yaris. Iya, Bu, siap. Oke, sip ya. Terima kasih. Maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Selamat siang, Ananda semua. Assalamualaikum Siang, Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.